Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Gita Putri, NIM 1911290025. Saya dari Tadris Bahasa Indonesia 6A. Baiklah, di sini saya akan menyeminarkan proposal penelitian saya yang berjudul Peningkatan Keterampilan Bercerita Siswa Kelas 7 SMP Negeri 24 Kota Bengkulu dengan menggunakan media boneka tangan. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang masalah yang saya bahas yaitu bahasa merupakan saran untuk berkomunikasi antar manusia. Bahasa sebagai alat komunikasi. Setiap keterampilan mempunyai hubungan yang erat dengan proses-proses berpikir yang mendasari bahasa. Bahasa seseorang mencerminkan pikirannya. Memang setiap orang dikodratkan untuk bisa berbicara atau berkomunikasi secara lisan, tetapi tidak semua memiliki keterampilan untuk berbicara secara baik dan benar. Bercerita merupakan salah satu kebiasaan masyarakat sejak dahulu sampai sekarang. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut. Kurangnya keberanian siswa untuk bercerita, rendahnya keterampilan bercerita siswa kelas 7 SMP Negeri 24 Kota Bengkulu, kurangnya minat dan keseriusan siswa pada saat pembelajaran bercerita, kurangnya kemampuan mengekspresikan diri melalui kegiatan bercerita, kurangnya ide siswa dalam bercerita. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, muncul permasalahan yang harus diselesaikan. Agar penelitian ini terfokus dalam mengkajinya, perlu ada batasan masalah penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada permasalahan bagaimana peningkatan keterampilan bercerita siswa kelas 7 SMP Negeri 24 Kota Bengkulu dengan menggunakan media boneka tangan. Pembatasan masalah tersebut dipilih terkait dengan adanya masalah yaitu masih rendahnya keterampilan bercerita siswa kelas 7 SMP Negeri 24 Kota Bengkulu. Rumusan masalah yang saya ambil berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana proses peningkatan pembelajaran bercerita siswa kelas 7 SMP Negeri 24 Kota Bengkulu dengan media pembelajaran boneka tangan? Bagaimana peningkatan hasil pembelajaran keterampilan bercerita yang dicapai siswa kelas 7 SMP Negeri 24 Kota Bengkulu setelah menggunakan media boneka tangan? Tujuan penelitian. Tujuan yang ingin saya capai dalam penelitian ini yaitu berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut. Mendeskripsikan proses peningkatan pembelajaran bercerita siswa kelas 7 SMP 24 Kota Bengkulu dengan media pembelajaran boneka tangan. Mendeskripsikan peningkatan hasil pembelajaran keterampilan bercerita yang dicapai siswa kelas 7 SMP Negeri 24 Kota Bengkulu setelah menggunakan media boneka tangan. Adapun manfaat yang ingin saya capai, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut. Bagi guru dan calon guru, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan tambahan pengetahuan tentang media pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berbicara, khususnya bercerita. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membantu pelajaran siswa untuk meningkatkan keterampilan berbicara dan meningkatkan keberanian siswa untuk bercerita serta kesempatan untuk berbicara menjadi merata. Bab 2, Kajian teori. Deskripsi teori keterampilan bercerita.
Pengertian dari keterampilan bercerita. Pembelajaran keterampilan bercerita adalah pembelajaran yang mampu mengembangkan keterampilan siswa dalam berbicara. Faktor pokok bercerita. Untuk mencapai keberhasilan dalam bercerita, menurut Sudarmaji harus memperhatikan dua faktor, yaitu menyiapkan naskah cerita dan teknik penyajian. Media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau penghangat. Granz dan Elime katakan apabila dipahami secara garis besar, maka media adalah manusia, materi, atau kajian yang membangun suatu kondisi atau membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Fungsi media pembelajaran. Peran media dalam pembelajaran sangat penting, terutama bagi siswa. Minat motivasi belajar siswa dapat ditumbuhkan dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Jenis-jenis media pembelajaran. Soeparno mengklasifikasikan media pembelajaran dari 3 segi, yaitu berdasarkan karakteristiknya, berdasarkan dimensi, berdasarkan pemakaian, berdasarkan jenisnya. Media dibedakan atas media audit, media visual, media audiovisual. Media boneka. Boneka adalah tiruan dari bentuk manusia dan bahkan sekarang termasuk tiruan dari bentuk binatang. Jadi sebenarnya boneka merupakan salah satu model perbandingan juga. Pengertian boneka tangan. Media boneka dapat membantu anak dalam memahami cerita dan lebih menarik perhatian mereka. Media boneka tangan termasuk dalam jenis media visual 3 dimensi. Cara penggunaan boneka tangan. Agar boneka dapat menjadi media instruksional yang efektif, maka menurut Ray Miza perlu memperhatikan beberapa hal dalam penggunaan boneka tangan, ya antara lain rumusan tujuan pembelajaran dengan jelas, buatlah naskah atau skenario, sandiwara yang akan dimainkan secara terperinci, baik dialognya, settingnya, dan adegannya yang harus disusun secara cermat. Permainan boneka tangan mementingkan gerak daripada kata. Karena itu, pembicaraan jangan terlalu panjang, dapat menjemukkan penonton dalam permainan sandiwara. Pembelajaran keterampilan bercerita di SMP. Berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan, bahan pengajaran diarahkan di tingkat SMP adalah pengajaran yang meliput aspek kemampuan berbahasa dan bersastra. Aspek kemampuan berbahasa meliputi keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan yang berkaitan dengan ragam bahasa non-sastra. Aspek kemampuan bersastra meliputi keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis yang berkaitan dengan ragam bahasa sastra. Boneka tangan sebagai media pembelajaran. Kaitannya dengan permasalahan pembelajaran bahasa yang telah diungkapkan pada latar belakang masalah, Tarigan menuturkan bahwa proses-proses untuk mengembangkan kemampuan berbicara menunjukkan keperluannya pengaturan bahan bagi penampilan lisan. Bab 3. Metode penelitian. Metode yang saya ambil dalam penelitian ini yaitu bentuk penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tingkat kelas Room Action Research. Penelitian ini tindakan kelas merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru ke kelas atau di sekolah tempat ia mengajar dengan penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan proses dan praktis pembelajaran. Model penelitian yang digunakan adalah model yang dikemukakan oleh Chemnitz dan M.C. Taggart yang terdiri dari atas 4 tahap sebagai berikut. Perencanaan.
Perencanaan penelitian disusun bersama antara peneliti dengan guru bahasa Indonesia sebagai kolaborator ataupun rencana yang akan dilaksanakan sebagai berikut. Penelitian bersama kolaborator menyamakan persepsi dan berdiskusi untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul berkaitan dengan pembelajaran bahasa khususnya bercerita. Peneliti mengajukan alternatif pemecahan masalah dengan menerapkan strategi pembelajaran dengan menggunakan media boneka tangan. Setting penelitian. Tempat penelitian. Setting tempat yaitu di lokasi mana peneliti melakukan penelitian. Dan lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMP 24 Kota Bengkulu. Waktu penelitian ini di kelas dilaksanakan mulai bulan Juli sampai dengan Agustus 2021. Pelaksanaan penelitian ini menyesuaikan dengan kalender pendidikan tahun ajaran 2020 dan 2021 semester 1. Adapun pelaksanaan tindakan disesuaikan dengan jadwal pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7B SMP 24 Kota Bengkulu. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian. Siswa yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas 7B SMP Negeri 24 Kota Bengkulu dengan jumlah siswanya yang dijadikan subjek penelitian adalah 36 siswa. Objek penelitian. Pengambilan objek penelitian ini mencakupi proses dan hasil. Objek penelitian berupa proses adalah pelaksanaan proses pembelajaran keterampilan bercerita dengan menggunakan media boneka tangan di kelas 7B SMP Negeri 24 Kota Bengkulu. Objek hasil atau produk penelitian adalah skornya yang diperoleh siswa selama pelaksanaan pembelajaran keterampilan. Adapun teknik pengumpulan data yang saya pakai yaitu pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu wawancara, pengamatan, angket, dokumentasi, dan catatan lapangan. Sedangkan untuk instrumen penelitian, instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian adalah sebagai berikut: catatan lapangan, lembar pengamatan, angket, lembar penilaian bercerita. Baiklah, sekian proposal yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.